Perkenalkan, nama saya Kanayarita Putri dengan NIM 2215-018. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar syariah, fikih, dan usul fikih, sejarah perkembangan fikih dan masa fikih, taharah, salat, pelawatan jenazah, dan terakhir adalah puasa. Pertama itu adalah syariah. Syariah adalah jalan lurus yang harus diikuti umat muslim untuk mencapai kebaikan dan keselamatan. Sesungguhnya adalah Al-Quran dan hadis. Sumber pelengkap lainnya adalah ijma dan qiyas. Yaitu fikih. Fikih adalah ilmu yang diperoleh melalui rayu dan ijtihad. Fikih merupakan hasil pemikiran manusia, sedangkan syariah adalah wahyu Allah. Fikih adalah perwujudan hukum yang zani dan pancaran dari syariah, yaitu usul fikih. Itu adalah ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang membawa kepada usaha merumuskan hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Usul fikih menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Selain itu adalah tujuan. Itu ada tujuan syariah. Tujuan itu pertama itu mencapai kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat dengan cara melindungi dan menjaga 5 aspek utama, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan yang terakhir itu ada menjaga harta. Dan itu tujuan fikih, itu memahami hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah. Selain itu ada tujuan usul fikih, itu memberikan panduan metode kepada para ulama dalam memahami, menafsirkan, dan merumuskan hukum-hukum syariat dari sumber-sumber hukum Islam. Ini adalah sejarah perkembangan fikih dan mazhab fikih. Yang pertama ada sejarah perkembangan fikih dan mazhab fikih pada masa Rasulullah. Munculnya mazhab fikih disebabkan oleh perbedaan pendapat dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Pada masa Rasulullah, para sahabat langsung bertanya kepada beliau untuk menyelesaikan masalah. Masa pada masa Rasulullah hanya diperbolehkan menjadi ijtihad dari para sahabat. Itu ada sejarah perkembangan fikih dan mazhab fikih pada masa sahabat. Setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat memiliki pendapat sendiri-sendiri dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Perbedaan pendapat ini muncul karena masing-masing sahabat melakukan ijtihad berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Selain itu ada sejarah perkembangan fikih dan mazhab fikih pada masa Imam Mazhab Fikih. Masa ini ditandai dengan kemunculan para imam mazhab fikih, yaitu Imam Abu Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Selain itu ada sejarah perkembangan fikih dan mazhab fikih pada masa kontemporer. Mazhab fikih terus berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Munculnya masalah-masalah baru yang memerlukan jawaban hukum yang tidak ditemukan dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Ini adalah taharah. Taharah berarti bersih dari hadas dan najis, baik secara hakiki maupun maknawi. Taharah merupakan syarat sahnya ibadah tertentu seperti sholat. Dalil tentang taharah terdapat dalam Al-Quran dan hadis seperti surat Al-Araf ayat 82, surat Al-Baqarah ayat 222, surat Al-Maidah ayat 6, dan hadis tentang kebersihan sebagai bagian dari iman. Setelah itu ada jenis dan macam-macam air. Air dalam Islam dikategorikan menjadi 3. Yang pertama itu ada air mutlak, air murni, suci dan mensucikan seperti air hujan, salju, embun, laut, dan telaga. Itu ada air mustakmal. Ada yang sudah digunakan untuk bersuci, statusnya diperdebatkan. Sebagian ulama memakruhkan penggunaannya. Selain itu air mutanajis, air yang tercampur najis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Selanjutnya itu adalah sholat. Sholat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat dan menjadi salah satu dari 5 tiang agama Islam. Sholat adalah ibadah wajib yang harus dilakukan oleh semua muslim mukallaf, baik sehat maupun sakit. Dalil tentang sholat terdapat dalam Al-Quran seperti surat Al-Baqarah ayat 43, 46, dan 238. Dan itu ada syarat-syarat sahnya sholat: suci dari hadas kecil dan besar, suci dari najis pada tubuh, pakaian dan tempat sholat, menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu sholat, beragama Islam, balik, berakal, suci dari haid dan nifas. Selanjutnya itu ada macam-macam sholat fardu dan tata cara pelaksanaannya. Sholat fardu terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama itu ada manzur yang dinazarkan dan gairu manzur yang tidak dinazarkan. Sholat fardu gairu manzur terbagi menjadi 7 macam. Itu ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan sholat qadha.
Tata cara pelaksana sholat fardu secara umum sama, yaitu dimulai dengan takbiratul ihram, niat, membaca Al-Fatihah, surat pendek, ruku, sujud, duduk antara dua sujud, dan salam. Dan itu ada macam-macam sholat sunnah dan tata cara pelaksanaannya. Sholat sunnah dibagi menjadi dua kategori, yaitu sholat sunnah muakkad, sholat sunnah ghairu muakkad. Tata cara pelaksanaan sholat sunnah tidak jauh berbeda dengan sholat fardu, tetapi memiliki jumlah rakaat yang berbeda dan waktu pelaksanaannya juga berbeda. Selain itu ada sholat jamaah dan qashar. Sholat jamaah adalah sholat yang digabungkan seperti zuhur dan asar atau maghrib dan isya di satu waktu. Sholat qashar adalah sholat yang dipersingkat, yaitu sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat yang berlaku bagi musafir. Itu ada kewajiban terhadap jenazah, itu ada memandikan jenazah. Proses memandikan jenazah dengan air bersih dan dilakukan oleh orang yang berhak. Itu ada mengkafani jenazah, menutupi jenazah dengan kain kafan yang bersih terdiri dari 3 lapis untuk laki-laki dan 5 lapis untuk perempuan. Itu ada mensolatkan jenazah. Sholat jenazah yang dilakukan dengan tata cara khusus dan tidak ada ruku dan sujud. Setelah menguburkan jenazah, memasukkan jenazah ke dalam liang lahat yang sesuai dengan syariat Islam. Dan itu ada memandikan jenazah, mencuci tubuh jenazah dengan air bersih minimal 3 kali, menggunakan sabun dan air kafur untuk membersihkan tubuh, menutupi aurat jenazah dengan kain, memandikan jenazah dengan cara yang benar dimulai dari sebelah kanan, memandikan jenazah oleh orang yang berhak dan mengetahui tata caranya. Setelah itu ada mengkafani jenazah, menggunakan kain yang bersih terdiri dari 3 lapis untuk laki-laki dan 5 lapis untuk perempuan, membungkus jenazah dengan kain kafan secara berurutan dimulai dari kanan. Itu mengikat kain kafan dengan tali yang telah disediakan. Selanjutnya itu ada mensolatkan jenazah, membersihkan badan dan pakaian dari najis. Itu berpakaian dengan baik minimal menutupi aurat, meletakkan jenazah di tempat yang lapang menghadap kiblat, terus mengatur staf sholat jenazah agar mayit memperoleh faedah, berdiri dengan baik dan berniat untuk menyolatkan jenazah. Itu mengucapkan takbir, membaca surat Al-Fatihah dan doa-doa tertentu. Setelah itu ada menguburkan jenazah, menguburkan jenazah di dalam tanah yang bukan milik orang lain kecuali dengan izin pemilik. Itu menggali liang kubur yang dalam dan sesuai dengan syariat Islam. Itu memasukkan jenazah ke dalam liang kubur dari arah kaki, terus menghadapkan jenazah ke kiblat, menimbun kubur dengan tanah dan diberi tanda. Selanjutnya itu ada takin mayit. Takin mayit adalah amalan yang dilakukan kepada orang yang baru saja meninggal dunia. Tujuannya adalah agar mayit tetap dapat mengingat Allah di dalam kubur dan menjawab pertanyaan dari malaikat dan nakir. Yang terakhir itu ada puasa. Puasa berasal dari kata syaum dalam bahasa Arab yang berarti menahan diri. Dalam Islam, puasa lebih dari sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menahan diri dari segala hal yang membatalkannya, seperti berhubungan seksual. Itu ada syarat sunnah dan fardu puasa. Syarat sunnah puasa itu ada beragama Islam, berniat, suci dari had dan nifas dan lainnya. Itu ada syarat fardu puasa. Beragama Islam, bakal sehat, balik atau dewasa, mempunyai kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa dan lain sebagainya. Dan itu ada hal-hal yang membatalkan puasa, itu makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, haid atau nifas, berhubungan suami istri, dan setelah itu ada gila. Itu ada puasa orang tua, ibu hamil menyusui, dan tetap musafir. Untuk orang tua diizinkan berbuka jika merasakan berat berpuasa dan wajib membayar fidyah. Sementara untuk ibu hamil dan menyusui diizinkan berbuka jika khawatir akan keselamatan menjadi atau dirinya sendiri dan wajib mengganti puasa yang telah ditinggalkan. Sementara untuk musafir diizinkan berbuka selama perjalanan dan wajib mengganti puasa yang telah ditinggalkan. Selain itu ada jenis puasa. Pertama itu ada puasa wajib seperti puasa Ramadan, puasa kafarat, dan puasa nazar. Sementara puasa sunnah, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa 10 hari pertama bulan Zulhijjah, puasa Arafah, dan lainnya. Dan setelah puasa haram, puasa pada hari raya Idul Fitri, dan juga puasa pada 3 hari tasyrik. Selain itu ada hikmah puasa, mencapai ketakwaan, menunjukkan rasa syukur, dan membersihkan jiwa. Baiklah, hanya itu bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.